Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Emir Febrianto NPM 20200-290, Ponco Haji Pamungkas NPM 20200-294, dan saya sendiri Erlangga Eka Nanditya NPM 20200-295 akan mempresentasikan tentang pengertian khilafah, perbedaan dalam fikih atau hukum. Pengertian. Dalam masalah hukum, perbedaan adalah suatu hal yang bisa terjadi di setiap pensyariatan yang membuat kebiasaan atau adat-adat, aktivitas-aktivitas manusia yang pada masyarakat sebagai sumber ditetapkannya suatu hukum. Di samping itu, pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat sebagai dasar pijakan dari suatu pertimbangan manusia. Ini kerap terjadi karena pekerjaannya bermacam-macam, kebiasaan manusia berbeda-beda, dan beragam-ragam pendapatnya sesuai dengan fitrah mereka yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dasar-dasar mazhab 4 imam dalam menentukan hukum fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mazhab Hanafi dengan berdasarkan kitabullah, as-sunnah, fatwa-fatwa para sahabat Nabi, qiyah, istisan, dan kebiasaan. Mazhab Maliki yang berdasarkan pada kitabullah, as-sunnah, ijma', qiyas atau mashalihul mursalah. Yang ketiga, mazhab Syafi'i menentukan hukum dengan berdasarkan Al-Quran, sunnah Rasulullah, ijma', qiyas, dan istidlal. Yang keempat, mazhab Hambali, yaitu dengan berdasarkan nas kitabullah dan hadis sahih, fatwa-fatwa sahabat-sahabat Rasulullah, dan pendapat-pendapat sahabat, hadis dhaif, dan mursal qiyas. Biografi 4 imam mazhab. Yang pertama, Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit Ibnu Zuta al-Taimi, atau yang sering disebut dengan Abu Hanifah. Beliau merupakan keturunan dari Persia. Pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, beliau dilahirkan di kota Kufah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di kota Baghdad. Yang kedua, Imam Maliki. 13 tahun setelah Imam Hanafi, lahirlah imam kedua dari 4 imam Islam, yaitu Imam Maliki. 11 Abdullah Malik ibnu Anas bin Malik ibn Abi Amir, Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humari adalah nama lengkap Imam Maliki, yang dilahirkan kota Madinah tahun 93 Hijriah, yang merupakan keturunan bangsa Himyar atau jajahan negara Yaman. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Abu Abdillah Al-Quraisy Asy-Syafi'i Al-Makin adalah nama lengkap Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di kota Gaza. Beliau menghafalkan kitab suci Al-Quran di Makkah. Beliau belajar hadis dan fikih dengan Muslim, Abu Khalid Az-Zanji, dan Sufyan bin Uyainah. Yang keempat, Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal lahir di kota Baghdad, ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah. Ketika itu di bulan Rabiul Akhir pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Sebab perbedaan imam mazhab dalam menentukan hukum fikih. Yang pertama, dalam penggunaan kaidah usuliyah dan penggunaan sumber istinbat yang berbeda. Yang kedua, pada aspek kebahasaan dalam pemahaman nas merupakan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Nomor 3, ijtihad yang berbeda mengenai ilmu hadis. Yang keempat, perbedaan dalam metode kompromi hadis atau al-jammu dan pentajhiran dengan cara zahir yang maknanya bertentangan. Perbedaan pendapat dalam fikih dapat terjadi karena 8 sebab.
Menurut pendapat Mustafa Said Al-Khin, yaitu pertama, berbeda pada qiraah ayat. Yang kedua, tidak menemukan hadis. Yang ketiga, ragu mengenai kekuatan hadis. Yang keempat, dalam pemahaman nas, tafsir yang berbeda. Yang kelima, homonim atau istirak pada lafaznya. Yang keenam, adanya perbedaan dalil. Yang ketujuh, tidak ditemukannya nas pada suatu masalah. Yang kedelapan, terdapat perbedaan pada kaidah usuliyah. Sebab-sebab kasus perbedaan imam mazhab mengenai sunnah Rasul antara lain penerimaan hadis yang berbeda, berbeda dalam penilaian periwayatan hadis, berbeda tentang kedudukan kepribadian Rasulullah. Penetapan hukum fikih. Berikut adalah beberapa hukum fikih. Yang pertama, hukum tohaharoh atau bersuci. Suci atau bersih adalah pengertian tohaharoh menurut bahasa. Pengertian istilah adalah bersih dari najis, kotoran, dan hadas. Terdapat dua bagian dari tohaharoh, yaitu kasus yang berhubungan dengan badan dan bersuci dari najis yang berkaitan dengan masalah badan, pakaian, dan tempat. Jika bersuci dari hadas, maka tidak bisa lepas dari dua unsur yang bisa mensucikannya, yaitu air dan tanah. Berikut jenis-jenis air, ada 3, yaitu 1. Air suci mensucikan, yaitu air yang mutlak atau air murni. 2. Air suci tidak mensucikan. 3. Air suci yang bernajis, yaitu air yang jumlahnya sedikit ketika telah tercampur dengan najis. Tohaharoh dapat dilakukan dengan menggunakan tanah atau debu, atau yang sering kita sebut dengan tayamum. Tayamum ini dapat dilakukan di saat kita tidak ada air atau kita sedang sakit. Beberapa pendapat dari ulama antara lain: 1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ukuran air yang banyak adalah air dalam wadah yang berukuran lebih dari 110 hasta panjang dan lebar. Jika seseorang menciduknya, maka tanah atau dasar bejan tersebut tidak terlihat. Yang kedua, ulama Malikiyah berpendapat bahwa air tidak bias menjadi bernajis baik sedikit maupun banyak, kecuali telah berubah salah satu sifatnya dengan berpijak pada hadis terdahulu. Yang kedua adalah hukum sholat. Sholat adalah doa menurut bahasa. Sholat adalah perbuatan atau perkataan yang dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pengertian menurut syara. Sholat yang diwajibkan itu ada 5, yaitu zuhur, ashar, maghrib, dan subuh. Selain rukunnya, sholat ada juga hal-hal yang membatalkan sholat. Secara garis besar, perkara yang dapat membatalkan sholat ada 5 perkara yang disepakati para mazhab, yaitu minum dan makan. Semua mazhab setuju bahwa minum dan makan dapat membatalkan sholat. Namun, beberapa mazhab berpendapat berbeda mengenai kadar dari makanan dan minuman sehingga dapat menyebabkan batalnya sholat. Mazhab Hanafi berpendapat, kegiatan minum dan makan, meskipun sedikit atau banyak, tidak sengaja atau sengaja, semuanya tetap dapat menjadikan batalnya sholat, walaupun hanya sedikit roti dan sedikit air. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat, setiap meminum maupun makanan yang telah sampai ke rongga perutnya seseorang yang sedang sholat meskipun sedikit atau banyak bisa menjadikan batalnya sholat jika dilakukan secara sengaja dan seseorang itu telah tahu hukumnya. Jika ia tidak sengaja dan tidak mengetahui hukumnya, maka tidak membatalkan sholatnya. Jika yang ditelan bahannya sedikit, tetapi apabila banyak hal tersebut dapat membatalkan sholat. Sedangkan pendapat Imam Hambali dapat membatalkan sholat apabila minum dan makan banyak, meskipun tidak secara kebetulan ataupun secara kebetulan. Semua atau tindakan yang dapat mengubah atau menghilangkan bentuk sholat. Seluruh mazhab menyepakati poin ini. Tertawa yang berlebihan, semua mazhab ini sepakat kecuali Imam Hanafi. Apabila hadis datang, baik hadis kecil atau hadis besar, semua mazhab sepakat kecuali mazhab Hanafi. Jika datang hadis sebelum salam atau ketika tasyahud, tidak membatalkan sholat. Berkata, sedikit-sedikitnya berkata 2 huruf. Meskipun tak bermakna, tapi imam mazhab berbeda pendapat mengenai bicara karena tidak sengaja atau lupa.
Tidak ada bedanya antara berbicara atau berkata, dikarenakan lupa atau dilakukan secara sengaja menurut dua imam mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Menurut Hanafi dan Hambali, semuanya tetap menjadikan batalnya sholat. Sedangkan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, perkataan jika hanya sedikit baik karena lupa atau sengaja tidak membatalkan sholat. Adapun pendapat dari beberapa imam dan para ulama tentang darah haid. 1. Imam Maliki berpendapat seorang wanita pada usia 9-13 tahun yang sudah mengeluarkan darah lebih baik ditanyakan seseorang yang lebih berpengalaman dan lebih dewasa mengenai darah telah dikeluarkan. Selain itu, mazhab ini juga berpendapat wanita yang berusia 13-50 tahun yang mengeluarkan darah tersebut pasti darah haid. Apabila di usia 70 tahun wanita tersebut masih mengeluarkan darah, maka darah tersebut pasti bukan darah haid, melainkan darah istihad atau penyakit. Sama halnya dengan wanita yang berusia di bawah 9 tahun yang sudah mengeluarkan darah. Darah tersebut tidak termasuk darah haid, tetapi darah penyakit. 2. Mazhab Hanafi. Mazhab ini berkata jika seorang wanita yang berusia 9 tahun mengeluarkan darah, maka darah tersebut dinamakan darah haid. Dan bagi seseorang yang telah mengeluarkan darah haid, dihukumi tidak boleh puasa dan sholat pada saat haid. Ulama mazhab ini menambahkan, seseorang perempuan berusia lebih dari 55 tahun yang masih mengeluarkan darah, maka darah tersebut disebut darah haid. 3. Mazhab Syafi'i. Mazhab ini berpendapat bisa datang kapan saja masa haid tersebut. Tidak ada batas mengeluarkan darah haid. Bagi seseorang wanita selama hidupnya wanita tetap bisa mengeluarkan darah haid. Meskipun biasanya pada usia 62 tahun haid akan berhenti. 4. Mazhab Hambali. Mazhab ini menjelaskan bahwa usia menginjak 50 tahun bagi wanita sudah jatuh masa menopause atau masa berhentinya haid. Apabila setelah itu masih mengeluarkan darah dari farjinya, darah tersebut bukan darah haid tetapi darah penyakit. Jadi kesimpulannya, perbedaan mazhab yang terjadi dari keempat imam, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terjadi karena perbedaan latar belakang zaman, riwayat hidup atau biografi dari masing-masing mazhab. Mereka memiliki sifat kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, membela terhadap kitab dan sunnah, mempunyai keberanian dalam menegakkan kebenaran. Sebab-sebab terjadinya perbedaan di kalangan fuqaha yaitu adanya perbedaan atau pertentangan dalam menggunakan kaidah atau inti pokok usuliyah dan dalam menggunakan sumber istinbat lainnya. Dalam memahami suatu nas dari aspek kebahasaan terdapat perbedaan yang bercolok dalam ilmu hadis. Tersebut perbedaan ini ijtihad, al-jamu, metode kompromi hadis, dan al-tarjih, mentarjihnya. Terdapat perbedaan dan pertentangan maknanya secara zahir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun penulisan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.